Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Septiani dengan NIM 3111422034. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel yang telah saya buat yang berjudul Seni untuk Rakyat, Peran Lekra dalam Perkembangan Seni dan Sastra Indonesia pada tahun 1950 hingga 1965. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas latar belakang. Jadi, budaya pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin menjadi polemik ideologi, sehingga menjadi isu yang sangat besar. Polemik ideologi ini tidak terjadi begitu saja, namun justru hal ini menjadi wadah dari berbagai perlawanan yang ada. Polemik ideologi ini diawali pada saat peristiwa setelah Perang Dunia Kedua, terutama pada saat Perang Dingin, di mana terjadi pertarungan antara kapitalisme dengan komunisme. Walaupun perang ideologi tersebut hanya terjadi di dua negara, namun pengaruhnya hampir terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Perang ideologi ini lambat laun mulai merembet ke bidang-bidang lain sebagai wadah persebarannya, seperti melalui budaya, seni, dan sastra. Salah satu dampak dari penggunaan seni sebagai wadah gerakan politik di Indonesia adalah dengan berdirinya Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra yang dibentuk pada tanggal 17 Agustus 1950. Nah, dari latar belakang tersebut terdapat 3 rumusan masalah yang saya buat. Pertama yaitu bagaimana Lekra menjadi wadah kesenian untuk rakyat. Yang kedua yaitu bagaimana Lekra mengemas gagasannya hingga dapat menarik dukungan dari rakyat. Yang ketiga yaitu bagaimana propaganda Lekra hingga dapat menjadi lembaga kesenian terbesar pada masanya. Dan yang keempat saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai konflik antara realisme sosialis dan juga humanisme universal, di mana dua aliran seni ini menjadi dua aliran yang sangat besar pada masa itu dan memiliki konflik yang cukup besar dan rumit. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Di sini saya hanya menampilkan 3 saja yang paling utama dalam artikel yang telah saya buat. Yang pertama yaitu Lekra versus Manikebu, perdebatan kebudayaan Indonesia pada tahun 1950 hingga 1965 yang ditulis oleh Alexander Supartono. Nah, dalam buku ini itu menjelaskan secara keseluruhan mengenai polemik yang ada antara Lekra dengan Manikebu. Manikebu ini yang menggagas humanisme universal tadi, yang mana dalam aliran kesenian dua organisasi memiliki dua aliran yang berbeda. Di mana Lekra dengan humanisme universalnya dan Manikebu atau manifesto kebudayaan dengan humanisme universal. Yang kedua yaitu Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra dalam perspektif sosial budaya pada tahun 1950 hingga 1965 yang ditulis oleh Feni Ika Sulistiarini. Nah, dalam artikel ini membahas secara keseluruhan mengenai keyakinan Lekra terkait politik sebagai panglima dalam kesenian untuk rakyat, di mana dengan gagasan tersebut pergerakan Lekra dijelaskan cenderung pada kontroversi revolusi yang mendukung kapitalisme. Nah, seni sebagai panglima ini dijelaskan pada asas Lekra yaitu asas 151 yang nanti juga akan saya jelaskan. Yang ketiga yaitu Lekra versus Manikebu, perlawanan majalah sastra terhadap politik kebudayaan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1951 hingga 1964 yang ditulis oleh Nurmalia Susanti. Nah, dalam artikel ini secara umum membahas terkait peranan majalah sastra dalam politik budaya yang memiliki pandangan berbeda dengan Lekra sehingga melahirkan kontroversi antar keduanya. Nah, pada saat perkembangan Lekra itu, Lekra memiliki hubungan cukup dekat dengan salah satu majalah besar di Indonesia yaitu Harian Rakyat. Nah, dengan majalah Harian Rakyat ini, Lekra mengusung berbagai pergerakan dan juga perkembangannya di majalah itu dan melakukan berbagai mengeluarkan berita-berita dan juga karya sastra mereka yang berusaha untuk menjatuhkan berbagai pihak lain. Pembahasan pertama adalah seni untuk rakyat. Jadi kesenian untuk rakyat pada awal perkembangan Lekra memang benar adanya, di mana seni yang dikembangkan oleh seniman Lekra memang mengarah pada gagasan tersebut. Namun di tengah perkembangan Lekra yang pesat membuat pengaruh komunisme masuk ke dalam tubuh Lekra.
pengaruh ini dapat masuk akibat adanya kedekatan dengan PKI sendiri. Hal ini mendapat pertentangan dari berbagai arah, yaitu pertama dari Pramodya Latur yang merupakan salah satu seniman besar anggota Lekra. Tentangan ini dituangkan dalam makalahnya yang berjudul Realisme Sosialis dalam Sastra Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1963. Dalam makalah ini Pramodya menyebutkan bahwa aliran realisme yang ditambahkan predikat sosialis menegaskan bahwa realisme termasuk pada perkembangannya harus berdasarkan pada sosialisme ilmiah, di mana perkembangan yang ada dalam realisme sosialis harus menggambarkan perkembangan arah tempuh dari sosialisme sesuai dengan falsafah dan yang mengantarkan pada perkembangan dari sosialisme. Di samping itu terdapat Putu Oka Antara Puku Oka Susanta yang salah satu mantan anggota dari Lekra yang menyebutkan bahwa realisme sosialis yang seharusnya berpihak kepada rakyat berpindah haluan menjadi realisme revolusioner. Pada dasarnya realisme revolusioner merupakan bentuk dari realisme sosialis dalam lingkup seluruh Indonesia. Hal ini terjadi akibat pidato yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959 di mana gelora revolusi kembali digaungkan setelah berbagai polemik yang sebelumnya terjadi pada masa parlementer. Dalam perkembangannya, Lekra juga memiliki sebuah gagasan. Gagasan ini dikembangkan dengan gagasan 151. Asas 1 menggambarkan politik sebagai panglima, asas 5 menggambarkan pedoman kerja Lekra sendiri, yaitu meluas dan meninggi, tinggi mutu ideologi dan artistik, pemandu tradisi dengan kekinian revolusioner, memandang kearifan individu dengan kearifan massa, dan memadukan realisme revolusioner dengan romantisme revolusioner. Dan yang terakhir yaitu asas 1 yang menggambarkan metode kerja dari Lekra, yaitu turba atau turun ke bawah. Asas 151 yang digunakan oleh Lekra yang seharusnya didasarkan pada realisme sosialis pada akhirnya berubah pula menjadi realisme revolusioner akibat dari asas yang terakhir, yaitu turun ke bawah atau turba. Hal ini dapat terjadi karena realisme sosialis yang dibawa dengan metode turba atau melebur bersama masyarakat dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi pada masyarakat lokal Indonesia, membuat terjadinya perubahan haluan dari sosialis menjadi revolusioner yang mengingat kondisi Indonesia pada saat itu masih belum stabil, sehingga gagasan seni untuk rakyat yang diciptakan oleh Lekra bukan untuk menggambarkan seni yang bertumbuh dan berakar pada rakyat, melainkan seni sebagai wadah untuk mengubah seni menjadi wadah revolusi untuk rakyat, mencakup pada revolusi kebudayaan, sosial, ekonomi, hingga politik. Selanjutnya yaitu pada bahasan kedua saya akan membahas mengenai gagasan Lekra. Dalam proses pembentukannya, Lekra mengusung gagasan kebudayaan harus berpihak kepada rakyat. Kebudayaan harus menginspirasi rakyat. Kedua gagasan tersebut bertujuan untuk menciptakan kepercayaan sekaligus untuk menciptakan keadaan yang lebih baik yang sesuai dengan gagasan realisme sosialis. Gagasan ini pada dasarnya tumbuh dan berkembang di wilayah Eropa Barat. Realisme sosial ini merupakan bentuk dari dialeksi yang menghubungkan antara seniman dengan keadaan masyarakat yang sedang terjadi atau kenyataan. Realisme sosialis selalu menampakkan adanya suatu kelas yang mendapat dampak negatif dari adanya kapitalisme. Tak jarang paham realisme sosialis ini juga digambarkan sebagai sebuah wadah anti-Islam. Namun karena Lekra merupakan sebuah wadah realisme sosialis yang lahir di antara dominasi Islam, berusaha untuk mengubah citranya dengan mengkolaborasikan antara Islam dengan komunis dan dengan tidak menyertakan organisasi atau badan yang beraliran agama terkhusus Islam. Hal ini dilakukan untuk menarik kaum muslim tergabung dalam satu paham komunisme dan menumpuk kebencian terhadap wadah Islam yang dianggap tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat dan menentang realisme sosialis yang digagas. Nah, perkembangan realisme sosialis di Indonesia diawali dengan karya-karya sastrawan pada awal abad 20 seperti Haji Mukti dan
Mas Marco Harto Hadicokro. Namun pada awal dikenalnya realisme sosialis di Indonesia ini, perkembangannya masih cenderung naik turun, di mana belum banyak sastrawan maupun masyarakat awam yang mengenal jenis aliran seni ini. Sehingga kemudian Pramoedya Anantatur memperkenalkan aliran sastra melalui berbagai karya sastranya yang mendapatkan banyak simpati dari masyarakat. Nah, dalam gagasannya, Pramoedya pernah berkata bahwa realisme sosialis bukan hanya peranan sebuah metode dalam penulisan sastra. Realisme sosialis lebih dari itu, di mana menghubungkan filsafat, metode sastra yang menciptakan suatu bentuk estetika sendiri. Dalam menyebarkan gagasan realisme sosialis ini, Lekra mengeluarkan banyak karya yang memiliki keterkaitan dengan gagasan ini. Beberapa di antara karya tersebut yaitu karya dari Utuy Tatang Sontani dan Pramoedya Anantatur yang berjudul Si Manis Bergigi Emas, yang di dalamnya menggambarkan golongan kiai dan haji yang banyak memberikan penindasan terhadap rakyat, di mana digambarkan sebagai sosok yang menghisap darah rakyat. Di samping itu terdapat karya puisi dari Sabar Anantaguna yang berjudul Potret Seorang Komunis. Dalam karya ini Lekra tidak menyinggung pihak manapun. Namun dalam karya ini Sabar Anantaguna berusaha untuk mengenalkan gagasan realisme sosialis dalam masyarakat. Puisi ini dapat dibilang sebagai mahakarya Lekra, di mana dalam puisi ini banyak terjadi penggerakan dari pengarang dan juga seniman tertarik untuk bergabung dalam realisme sosialis Lekra. Nah, bahasan ketiga yaitu propaganda Lekra. Nah, pertama yaitu dilakukan melalui pesan. Lekra pada awal perkembangannya menggunakan pesan dalam menyampaikan berbagai visi dan misinya untuk menarik perhatian dari masyarakat. Dalam hal ini, propaganda Lekra cenderung tenang dan diplomatik, di mana dalam menyampaikan gagasannya, Lekra masih cenderung menghargai pendapat masyarakat umum dan tidak memaksakan kehendak yang akan konsep yang digagas. Dan juga penyampaian pesan ini dilakukan dalam beberapa hal seperti dalam media cetak berupa majalah, surat kabar maupun poster-poster. Metode pesan ini yang paling fenomenal dilakukan Lekra adalah melalui cerpen. Beberapa cerpen yang menjadi mahakarya Lekra antara lain yaitu Subang yang menceritakan kisah yang bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat yang tertindas akan sebuah kemenangan yang bertujuan untuk menghimpun massa supaya memberikan suara kepada PKI. Selanjutnya Istri Kawanku yang mengkisahkan tentang peranan perempuan yang lebih luas dari seorang istri, di mana memuat dukungan penuh terhadap terhadap seorang perempuan yang mempelajari aspek politik. Bahkan dalam cerpen ini juga mengisahkan seorang perempuan yang mampu melakukan dua pekerjaan sekaligus, yaitu peran domestik ideologi dan peran publik yaitu politik. Cerpen-cerpen tersebut pada dasarnya tidak memiliki ataupun mencerminkan seni artistik, namun cerpen-cerpen tersebut justru digunakan sebagai sebuah wadah dalam menyampaikan gagasan terkait propaganda politik dan ideologi sebagai mana tertuang dalam asas Lekra sendiri, yaitu politik sebagai panglima. Selanjutnya yaitu paksaan. Lekra dalam merekrut anggotanya tidak sedikit pula mengandung paksaan. Paksaan ini dilakukan dengan melancarkan berbagai teror untuk memaksakan gagasannya. Teror ini pada dasarnya bukan ditujukan kepada mereka yang menjadi sasaran bidik Lekra untuk dijadikan anggota. Namun sasaran bidik dari Lekra adalah mereka yang tidak sejalan dengan Lekra, baik dalam pandangan seni, ideologi maupun prinsip mereka. Nah, selanjutnya yaitu afiliasi politik. Nah, afiliasi politik ini memiliki peranan penting bagi Lekra, di mana tanpa adanya hal ini Lekra tidak mungkin dapat memperoleh berbagai simpati dari masyarakat maupun dari pemerintah. Lekra secara khusus memiliki hubungan spesial dengan PKI, di mana Lekra sendiri merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah PKI sebagai bagian dari front kebudayaan di bawahnya. Nah, dari kedekatan dengan PKI ini, Lekra banyak memberikan sumbangan kepada PKI berupa karya-karyanya yang berupa dukungan penuh kepada PKI untuk menghimpun berbagai golongan dari masyarakat untuk tergabung di dalamnya. Dan yang keempat yaitu realisme sosialis versus humanisme universal. Nah, pada awal perkembangannya, realisme sosialis ini banyak memperoleh dukungan dari masyarakat, di mana Lekra menyuarakan gagasan realisme sosialis
akan berpihak kepada rakyat, akan berpihak kepada mereka yang terpinggirkan, dan akan berpihak pada mereka yang suaranya tidak didengar. Nah, dengan berbagai seruan tersebut, membuat Lekra mendapat perhatian cukup besar di masyarakat. Bahkan dalam perkembangannya, Lekra dapat menghimpun kurang lebih 100.000 lebih anggota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu Manikebu. Manikebu atau Manifesto Kebudayaan merupakan sebuah lembaga kesenian yang dari awal pembentukannya sudah bentrok dengan Lekra. Nah, Manikebu beranggapan bahwa realisme sosialis yang diusung oleh Lekra menyebabkan kesenian yang bersifat terbatas dan bertolak belakang dengan pandangan mereka bahwa seni harus bersifat universal di mana sesuai dengan asas mereka yaitu humanisme universal. Pada dasarnya, humanisme universal, Manikebu dan realisme sosialis Lekra memiliki sisi kesamaan, yaitu memiliki tuntutan pada satu hal yang sama, yaitu manusia. Di mana humanisme universal ini menampilkan kemanusiaan secara universal, menyeluruh, dan bebas, sedangkan realisme sosialis menampilkan seni sebagai aspirasi sosialis yang bersifat universal. Humanisme universal ini menekankan pada sisi kemanusiaan dan menolak adanya kolonialisme dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, humanisme universal lebih menekankan pada nasionalisme. Dengan kenyataan tersebut, kedua lembaga kesenian ini merasa bahwa mereka lah yang paling revolusioner dan berusaha saling menjatuhkan satu sama lain. Humanisme universal merasa bahwa seni harus nasionalis dan Pancasilais, sehingga seni akan tercipta secara teoritis dan ideal sesuai dengan asas universal. Namun di sisi lain terdapat realisme sosialis yang menyatakan bahwa nasionalisme dalam kesenian harus kontekstual sesuai dengan keadaan real yang terjadi dalam masyarakat. Dengan berbagai prahara tersebut, kesenian pada akhirnya dimenangkan mutlak oleh Lekra. Hal ini dapat terjadi karena kedekatan Lekra dengan PKI, dan dengan Presiden Soekarno. Nah, dalam berbagai forum, PKI berusaha untuk mempengaruhi dan melakukan propaganda kepada Presiden Soekarno supaya Lekra menjadi satu-satunya wadah kesenian yang ada di Indonesia. Karena pada masa demokrasi terpimpin, PKI menjalin hubungan cukup intens dengan Presiden Soekarno akibat dari konsep Nasakom, yaitu nasionalis, sosialis, dan nasionalis agama dan komunis, yang membuat gagasan ini diterima dengan alasan bahwa manifesto dalam negara hanya ada satu, yaitu manifesto politik atau manipol, yang jika terdapat dua manifesto maka kestabilan negara tidak dapat tercapai. Untuk itu pada tahun 1965 secara resmi Manikebu menjadi sebuah badan yang dilarang. Namun dari kemenangan tersebut pada dasarnya tidak berlangsung lama, di mana setelah terjadinya pemberontakan PKI pada tahun 1965, Lekra turut menjadi bulanan pemerintah karena memiliki kedekatan dengan PKI. Walaupun dalam hal ini PKI melakukan berbagai pembelaan, hal tersebut tidak berarti apa-apa karena sebelum terjadinya peristiwa ini, Lekra sudah tidak segaris dengan realisme sosialis. Lekra menjadi sebuah lembaga kesenian yang kiri-kirian dengan realisme revolusionernya. Dengan kenyataan tersebut, Lekra turut menjadi buronan pemerintah dan menjadi buronan pemerintah bersama PKI. Dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Lekra merupakan sebuah lembaga kesenian yang berasaskan pada realisme sosialis berdasarkan pada keadaan sebenarnya yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Pandangan realisme sosialis Lekra merupakan hasil dari kolaborasi antara realisme sosialis di Rusia atau Uni Soviet dan revolusi kebudayaan Mao Zedong di RRC. Dari penggabungan ini, Lekra berhasil membuat sebuah konsep realisme sosialis yang menggambarkan masyarakat Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, Lekra mulai mengubah asas kesenian yang telah dimulai menjadi realisme revolusioner. Perubahan ini dibawa oleh Lekra pada dasarnya masih dalam satu garis, di mana realisme revolusioner merupakan bentuk perluasan dari realisme sosialis. Namun, banyak dari seniman Lekra yang kecewa akan hal tersebut. Selanjutnya dengan adanya peristiwa 1965 membuat anggota Lekra menjadi buronan bersama dengan anggota PKI karena dianggap sebagai bagian dari rencana dari peristiwa tersebut. Sebagai upaya
Berbagai upaya dilakukan oleh Lekra untuk melakukan pembelaan. Namun karena adanya ketidakpercayaan yang tinggi membuat Lekra pada akhirnya dibubarkan. Cukup sekian itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.